90.1 Fast FM, Keluarga Fast, hari Jumat di jam 8 sampai jam 9 kita ada dialog psikologi bersama dengan narasumber kami yang luar biasa, Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan hari ini kita mau bahas berkaitan juga dengan peringatan Hari Ayah Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 November. Dan kita tahu Keluarga Fast bahwa seorang anak tidak akan bisa berdiri sendiri, ada sesuatu yang harus mendampingi di belakangnya, kekuatan moral yang paling kuat dalam hidupnya, yakni cinta seorang ayah. Ada yang seperti itu berpendapat. Anda setuju? Yuk kita akan bahas bersama dengan narasumber kami, bersama dengan Dr. Yana Masyar. Bagaimana sih sebenarnya peran seorang ayah atau keterlibatan ayah itu seperti apa untuk membantu perkembangan dari tumbuh kembang anak itu sendiri. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Reni dan seluruh keluarga Fast dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Alhamdulillah, amin, insya Allah. Bu, hari ini adalah peringatan Hari Ayah Nasional. Baru-baru aja sih diperingati dari tahun 2016 lalu, karena banyak sekali pertanyaan kapan Indonesia merayakan Hari Ayah Nasional gitu. Karena kan ada Hari Ibu, ada Hari Kartini gitu Bu. Betul. Jadi kesetaraan gender ya. Iya. Oke deh. Kita tahu sebenarnya peran dari seorang ayah dalam keluarga itu seperti apa sih Bu, selain bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga? Iya, oke Mbak Reni, ini satu topik yang sangat menarik sebenarnya untuk dibahas dan dipahami oleh seluruh keluarga di Indonesia ya Mbak Reni, karena tiap keluarga itu kan anak-anak terlahir dari ayah dan juga dari ibu. Benar. Jadi fenomena akhir-akhir ini itu menunjukkan kata hasil penelitian di WHO misalnya, bahwa Indonesia itu termasuk negara fatherless karena keterlibatan ayah yang minim ataupun keterlibatan ayah yang rendah di dalam proses pengasuhan dan juga pendidikan keluarga. Jadi fenomena kita di sekitar kita di Indonesia itu ayah merasa lebih bertanggung jawab hanya pada nafkah ataupun tanggung jawab utamanya sebagai pencari finansial, pencari materi di keluarga itu, sehingga seringkali dengan adanya tuntutan perubahan zaman yang sangat hedonis seperti sekarang, kemudian ayah merasa yang paling utama dalam dalam memenuhi tanggung jawabnya adalah dengan memberikan fasilitas berupa materi untuk anak dan istrinya. Tetapi kemudian sedikit melupakan karena kesibukan mencari nafkah itu, lalu kemudian sedikit melupakan tanggung jawab utamanya sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga. Jadi banyak kasus seperti itu, walaupun alhamdulillah masih banyak pula keluarga-keluarga yang peran ayahnya dominan, peran ayahnya ideal gitu. Tapi itu tidak banyak Mbak Ren. Nah kemudian Mbak Ren, dari agama kita sendirilah misalnya. Jadi kita sebagai Muslim kita punya tuntunan Al-Quran dan hadis ya Mbak Rini. Nah di kedua pedoman utama kita sebagai Muslim itu baik di dalam perintah Al-Quran dalam surat Al-Tahrim misalnya ayat 6 ya. Jadi aku angkusakum wa ahlikum nar misalnya. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah itu kan perintah yang memang paling utama sebenarnya ditunjukkan kepada orang tua dalam lebih khusus pada ayah gitu. Belum lagi ketika di hadis riwayat Bukhari misalnya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh para kiai dan ustadz yang lebih paham ya Mbak Reni. Jadi saya ingin melihat bagaimana peran ayah ini, baik itu sebenarnya secara fitrah dari tuntunan kita sendiri sebagai umat Islam maupun juga nanti dari tinjauan psikologi, peran ayah itu menjadi sangat penting dan sentra utama di rumah sebenarnya. Jadi di dalam hadis riwayat Bukhari misalnya itu juga dikatakan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan seterusnya. Lalu di akhir dikatakan bahwa seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi jelas di sini bahwa peran seorang laki-laki Arizal Nisa itu menjadi pemimpin bagi perempuan dan juga bagi anak-anaknya itu menjadi sangat penting gitu, sehingga peran sentral laki-laki sebagai pemimpin ini diharapkan kembali untuk memenuhi fitrah itu.
sayangnya Mbak Reni, terutama kalau Mbak Reni lihat di perkembangan di medsos ya Mbak Ren, ada banyak penyelewengan ataupun kalau anak-anak zaman sekarang bilang banyak laki-laki yang belok gitu ya, yang memilih gaya hidup membelokkan diri ke pola-pola LGBT dan lain sebagainya. Ini kan akan sangat menentang atau sangat bertolak belakang dengan fitrah laki-laki yang dia seharusnya menjadi figur kawam, figur pemimpin dalam keluarga, figur teladan dalam keluarga yang bisa mengarahkan anak dan istrinya sebagai generasi-generasi atau hamba-hamba Allah yang memang nanti taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ada tantangan-tantangan di sini Mbak Reni yang perlu kita perjuangkan bersama-sama, karena tidak mungkin hanya orang-orang bagian-sebagian saja, tapi harus benar-benar bersama-sama, mulai dari keluarga kita sendiri, bagaimana berusaha untuk mendidik anak-anak laki-laki kita agar kelak ketika mereka berkembang menjadi seorang ayah, mereka benar-benar bisa menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang ayah yang berperan sebagaimana fungsinya. Nah, untuk mendidik anak-anak laki-laki itu maka perlu figur ayah, Mbak Ren. Perlu figur ayah yang meneladani terlebih dahulu, memberi contoh terlebih dahulu bagaimana keterlibatan ayah dalam keluarga, terutama khususnya dalam pengasuhan pada anak. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang mungkin tidak ideal, misalnya ada yang long distance relationship misalnya, atau yang divorce family misalnya, atau keluarga yang memang figur ayahnya sudah tidak ada karena mungkin meninggal atau karena beberapa faktor yang lain. Nah, bagaimanapun figur ayah itu tidak harus figur biologis Mbak Reni, tapi ayah seorang anak perlu punya sosok gitu ya. Jadi sosok yang bisa menjadi peran ayah, entah itu mungkin kalau yang keluarga yang meninggal gitu ya oleh figur ayah di dalam keluarga itu mungkin bisa padenya, bisa anak eyangnya, misalnya itu yang kemudian menggantikan sosok ayah pada diri anak untuk kemudian nanti berperan dan berfungsi sebagai figur ayah bagi si anak yang ditinggal. Bagaimana dengan divorce family, keluarga-keluarga yang bercerai misalnya, maka mereka tetap harus bersepakat untuk kedua belah pihak itu menurunkan egonya masing-masing agar peran mereka sebagai orang tua, karena tidak pernah ada bekas orang tua ya Mbak Reni, jadi peran mereka sebagai orang tua itu bisa tetap maksimal gitu untuk mendampingi anak-anaknya sampai mereka tumbuh dewasa. Jadi apapun bentuk keluarganya, entah itu keluarga utuh, entah itu keluarga yang divorce atau keluarga yang tidak ada ayah karena beberapa faktor LDR dan lain sebagainya, maka tetap orang tua di sekitar anak itu perlu menghadirkan figur ayah. Kenapa sih kok begitu penting figur ayah itu? Jadi ada banyak penelitian Mbak Reni di bidang psikologi. Jadi misalnya penelitian yang dilakukan di New York misalnya. Di sini dikatakan bahwa ayah yang dia dekat dengan anak-anaknya dan anak merasa dekat, merasa dicintai oleh ayahnya, mereka cenderung mengembangkan perilaku di masa dewasa menjadi perilaku-perilaku yang positif, perilaku-perilaku adaptif gitu ya, yang bisa membuat dia relatif terhindar dari berbagai macam kenakalan-kenakalan masa remaja. Jadi penggunaan alkohol, penyalahgunaan narkoba, kemudian juga kecenderungan untuk putus sekolah dan lain sebagainya. Ini ternyata anak-anak yang mereka diteliti dan mereka menyatakan bahwa mereka punya kedekatan dan merasa dicintai oleh anaknya, perilaku-perilaku bermasalahnya itu relatif jauh lebih rendah dibanding dengan anak-anak yang figur ayahnya yang merasa tidak dicintai dan tidak dekat dengan ayah. Lalu ada lagi Mbak Leni, jadi karena kebetulan saya belajar dari guru saya Mbak Reni, jadi Bu Oktina Fitria, ini beliau foundernya Enlightening Parenting. Jadi di Enlightening Parenting itu kami sangat belajar bagaimana peran masing-masing ayah dan ibu itu sangat penting untuk kesehatan mental dan juga perkembangan yang positif bagi anak-anak. Nah, didukung dengan berbagai macam data, misalnya contohnya penelitian dari Morgan dan kawan-kawan, ya nanti mungkin teman-teman yang penasaran dengan penelitiannya mungkin bisa cari di jurnal, di Google Scholar ataupun di internet ya tentang bagaimana peran ayah ini. Jadi di penelitiannya Morgan dan kawan-kawan itu dikatakan Mbak Ren,
anak-anak yang mereka mendapatkan pemenuhan rasa aman, keterikatan, kemudian melihat bahwa ayahnya adalah figur yang bertanggung jawab, ayahnya adalah figur yang mudah diakses oleh anak-anak, ya. Ini ternyata mereka figur ayah yang seperti itu akan sangat berdampak positif terhadap perkembangan kepercayaan diri anak, kepuasan hidup anak, dan juga kemampuan anak untuk coping terhadap berbagai macam stres yang dialami. Gitu. Jadi karena figur ayah dan ibu itu kan dua pribadi yang sebenarnya mereka punya elemen yang berbeda ya, Mbak Ren. Kalau ayah itu figur yang lebih rasional, lebih risk-taking atau kemampuannya untuk mengambil risiko lebih berani, kemudian juga biasanya figur ayah itu figur-figur yang mereka maskulinitasnya cukup dominan gitu. Nah, dari figur ayah, seorang anak itu bisa belajar tentang bagaimana menghadapi rasa takut, bagaimana menghadapi atau mengambil risiko, bagaimana berpikir rasional sehingga ketika menghadapi sesuatu tidak baperan gitu. Bagaimana untuk mudah melupakan sesuatu, tidak kemudian jadi ahli sejarah yang selalu mengingat berbagai macam kesalahan dan juga baper berlama-lama gitu misalnya. Jadi figur ayahnya menjadi sangat penting bagi kemampuan anak untuk memperoleh rasa percaya diri dan kemandirian. Di satu sisi, figur ibu itu juga sangat dibutuhkan oleh anak karena ibu itu kan figur simbol kasih sayang, simbol kelembutan, simbol rasa aman gitu ya Mbak Rena. Dari ibu anak belajar untuk bagaimana merasakan kehangatan, bagaimana menjalin hubungan interpersonal yang baik, bagaimana kemudian seorang anak mampu nanti mereka mengasihi, mampu melakukan proses caring atau perawatan, mampu mengembangkan bagaimana kepedulian dan lain sebagainya. Nah itu biasanya diperoleh oleh anak dari figur ibu. Jadi sisi emosinya diharapkan dapat diisi oleh ibu, sisi kemampuan anak dalam berpikir, mengambil keputusan, mengambil risiko itu bisa diperoleh dari ayah. Nah beberapa dampak penelitian Mbak Ren yang melihat seberapa jauh sih keterlibatan ayah itu terhadap perkembangan anak. Nah ternyata banyak nih Mbak Ren penelitiannya, misalnya penelitiannya Yokman dan Not nih melihat bagaimana fungsi ayah atau peran ayah dalam perkembangan kognitif. Ternyata anak-anak yang mereka dekat dengan ayahnya, mereka memiliki kemampuan menyelesaikan masalah yang lebih bagus. Jadi problem solvingnya itu lebih bagus karena tadi ya Mbak Ren, mereka bisa melihat problem solving dari sisi bagaimana ayahnya yang orang rasional ini, mereka bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah yang lebih sistematis. Kemudian secara akademik juga biasanya lebih bagus gitu karena tadi rasionalitasnya bermain, kemudian ayah tuh biasanya tek gitu ya. Jadi dalam berinteraksi pun walaupun mungkin tidak terlibat langsung dalam proses mendampingi anak belajar misalnya, tapi anak melihat bagaimana ayah mensikapi berbagai macam stimulus yang ada di lingkungannya, termasuk anak-anak yang dekat dengan ayah, mereka biasanya lebih aktif dan lebih merasa nyaman, nikmat gitu ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana dengan aspek emosi? Tadi sudah sedikit disinggung bahwa anak-anak yang figur ayahnya tinggi, kuat gitu di dalam dirinya, maka anak-anak ini tidak mudah stres. Mereka memiliki coping yang bagus dan kemudian juga tidak mudah jadi anak yang depresi. Itu karena ayah kan biasanya figur laki-laki itu mudah melupakan ya Mbak Ren. Mereka juga seringkali punya berbagai alternatif cara untuk membahagiakan diri dengan berbagai hobi yang mereka tekuni gitu. Nah ini biasanya membuat anak itu punya dari cara ayah menghadapi permasalahan, menghandle emosi. Nah itu biasanya anak belajar bagaimana cara untuk dia mengelola emosinya supaya bisa dilihat dari sisi rasional. Lalu kemudian anak-anak yang mereka dekat dengan ayahnya, mereka punya rasa percaya diri yang tinggi, mereka juga kemudian punya kekuatan diri. Jadi inner strength-nya bagus Mbak Reni. Jadi karena biasanya ayah itu kan nekat ya. Jadi kalau kita lihat di
video ataupun di berbagai macam lingkungan sekitar kita, anak yang bermain dengan ayahnya itu biasanya kan mainnya nekat-nekat. Bener. Mainnya tuh main-main yang membahayakan kalau menurut ibu ya. Menurut ibu tuh bermain yang membahayakan. Bikin teratapan gitu ya, Bu. Nah, ya. Yang tantangannya meningkatkan adrenalinnya tinggi gitu ya. Nah, biasanya hal ini banyak diperoleh dari ayah, Mbak Reni. Jadi anak-anak yang dari kecil mereka banyak bermain dengan ayahnya, itu biasanya kemampuannya untuk mengalahkan rasa takut, untuk menghadapi tantangan, untuk berani gitu. Nah, itu biasanya lebih terasah gitu, sehingga anak jadi punya inner strength yang bagus. Nah, kemudian kalau dari penelitiannya Grossman dan juga Barber misalnya, di situ dikatakan bahwa anak-anak yang mereka dekat dengan ayahnya, mereka punya kemampuan sosial yang lebih bagus juga gitu. Jadi kemampuannya untuk berinteraksi, bersosialisasi, kemudian juga konsisten terhadap aturan itu biasanya lebih tinggi. Nah, penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa figur ayah itu sangat penting, tidak hanya dalam hal pemberian nafkah. Benar. Ya, jadi tidak hanya memberikan fasilitas secara fisik, tapi yang jauh lebih penting bagi kesehatan mental anak adalah keterlibatan ayah, fungsi ayah yang dia, kalau ibarat sekolah ya, kalau kita sering dengar ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, maka ayah itu adalah kepala sekolah di madrasah itu. Jadi sebagai kepala sekolah, maka dia perlu punya visi, punya misi, punya tujuan bersama bagaimana untuk si ayah ini sebagai sopir, sebagai kendali, dia nanti akan membawa kendaraan yang dikendarainya bersama dengan para penumpang yang lain itu bisa sampai pada tujuan dengan selamat. Jadi punya arah tujuan, jadi punya peta gitu ya, mau kemana nih keluarga ini, akan sampai kapan nih tujuan itu tercapai, dan kemudian bagaimana caranya, bensinnya mau diisi dengan apa, bahan bakarnya mau diisi apa, apakah bensin, apakah solar, apakah pertalite, ataukah pertamak. Nah, itu akan sangat tergantung pada si sopir. Apakah sopir tahu dengan pasti kendaraannya ini aman untuk semua anggota keluarganya, apakah bannya cukup aman untuk menempuh perjalanan baik, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diganti. Nah, seorang figur ayah perlu punya visi dan misi itu, Mbak Reni, sehingga kendaraan yang dikendarai oleh keluarga ini benar-benar kemudian nanti bisa mencapai tujuan dengan selamat dan juga semuanya bahagia ketika setelah mencapai tujuan tersebut. Nah, fungsi ayah yang di kendaraan itu sebagai sopir, atau di sekolah itu sebagai kepala sekolah, atau di keluarga itu sebagai pemimpin, maka dia punya fungsi yang sangat penting, Mbak Ren. Fungsi yang pertama adalah fungsi untuk bisa selalu mengawal agar visi yang dibuat dalam keluarga itu tercapai. Jadi sayangnya kita kadang-kadang sebagai keluarga yang relatif keluarga itu adalah miniatur sebuah masyarakat, itu kita seringkali tidak punya visi, Mbak Reni. Maka penting bagi keluarga, baik itu keluarga muda maupun keluarga tua gitu ya, kalaupun memang selama ini belum punya visi, anak-anak belum tahu mau kemana nih kita hidup ini, maka perlu kita bahas bersama dengan keluarga. Ayah misalnya sudah merumuskan dulu nih, visi ayah tuh begini, kita perlu mencapai ini bersama-sama dengan cara bla bla bla. Nah, itu perlu dikeluarkan dalam meeting keluarga gitu ya, entah itu dalam sesi makan malam ataupun mungkin dalam sesi kumpul bersama habis sholat isya misalnya, atau sesi pada saat berkumpul bersama di ruang makan misalnya, atau sengaja keluar untuk membahas mau kemana nih keluarga kita. Nah, ini perlu dibahas bersama-sama, Mbak Ren. Lalu kemudian karena anak itu lebih banyak melihat daripada mendengar, maka yang paling penting bagi seorang ayah adalah bagaimana dia nanti bisa benar-benar menjadi teladan bagi anak-anaknya. Karena children see, children do. Maka yang paling penting bagi seorang ayah adalah tidak hanya sekedar ngomong doang, tidak hanya sekedar bicara, tapi ayah benar-benar bisa menunjukkan pada seluruh anggota keluarga bahwa beliau ini konsisten dengan apa yang dikatakan. Ketika ayah mengatakan bahwa tujuan keluarga kita adalah untuk mencapai ridhonya Allah,
insya Allah kita nanti akan berkumpul di jannahnya bersama-sama. Maka dalam rangka untuk mencapai visi kumpul di jannahnya Allah di hari akhir nanti, nah itu apa yang harus dilakukan? Mulai dari apa yang harus kewajiban yang harus dilaksanakan, sunnah-sunnah yang harus dikembangkan. Nah, hal-hal ini perlu tidak hanya diucapkan oleh ayah, tapi benar-benar anak melihat konsistensi antara ucapan dan juga perilaku ataupun akhlak yang dikembangkan oleh ayahnya. Lalu kemudian ayah juga perlu menjadi contoh nyata untuk mengambil tindakan sesegera mungkin, Mbak Reni. Yeah. Jadi mulai dari dirinya sendiri, mulai dari waktu sekarang ini, gitu ya. Jadi ayah adalah orang-orang yang dia bisa benar-benar menjadi petunjuk arah bagi anak dan istrinya. Yeah. Nah, bagaimana kalau ternyata figur ayah ini ternyata tidak bisa seperti itu? Misalnya ternyata ayah bukan figur orang yang bisa jadi teladan misalnya. Maka perlu ada semacam komunikasi yang mendalam, terutama dalam hal ini mungkin antara ayah dan ibu gitu ya, dalam pembagian peran. Jadi misalnya ternyata ayah lebih banyak berada di rumah dibanding dengan ibu yang lebih banyak sibuk mencari nafkah misalnya. Bagaimana bila hal ini terjadi? Rezeki atau sumber rezeki itu bagi keluarga kan bisa datang dari pintu mana saja ya Mbak Ren. Iya. Nah sebenarnya siapapun pencari nafkah itu bukan hal yang paling utama sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah figur, fungsi, dan peran masing-masing. Jadi ketika misalnya fungsi ayah adalah sebagai pemimpin, maka walaupun ibu ini misalnya oleh Allah diberikan kelonggaran untuk mendapatkan rezeki yang lebih banyak dalam pemenuhan kebutuhan keluarga misalnya, tapi tetap upayakan figur ayah sebagai pemimpin ini tetap ada di rumah gitu. Bagaimana caranya? Ya, ibu perlu lebih menurunkan egonya supaya memberikan kesempatan pada ayah untuk bisa lebih mengambil keputusan, memberikan arah mau kemana keluarga ini berjalan, kemudian juga memberikan contoh ketaatan pada anak-anak gitu ya. Jadi misalnya ibu yang dominan dalam sisi finansial, tapi ketika ibu tetap mencontohkan untuk taat pada ayah, sopan pada ayah, maka anak-anak pun akan tetap meniru apa yang ditunjukkan oleh ibunya. Tapi kan seringkali ini tidak terjadi ya Mbak Reni. Jadi kadang-kadang beberapa kasus karena ibunya yang menjadi sumber utama keluarga, kemudian akhirnya ibu nih yang menjatuhkan figur ayah di depan anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak hormat, tidak menjadikan ayah sebagai seorang pemimpin, ditambah lagi ayahnya sendiri juga tidak memantaskan dirinya sebagai pemimpin misalnya. Nah ini jadi ada resiprokal hubungan yang timbal balik gitu, yang salingnya ini nanti akan bukannya saling mendekatkan tapi saling menjauhkan ketika tidak benar-benar dikondisikan. Sehingga penting bagi sebuah keluarga untuk benar-benar masing-masing keluarga ini menempatkan fungsinya, perannya, posisinya sesuai dengan porsi masing-masing. Seorang ayah misalnya selalu ingat tuh berbagai macam janji yang sudah tercantum di buku akad nikah gitu kan, ada ya Mbak Reni ya di buku akad nikah dia berapa puluh tuh, 18 atau berapa belas gitu ya. Nah itu harus benar-benar dipatuhi, ditaati, karena itu adalah janji di hadapan Tuhan untuk dia bertanggung jawab terhadap keluarganya. Nah begitu juga seorang perempuan, ada peran-peran yang memang itu harus perlu ditaati dan juga harus perlu dilakukan gitu untuk bisa merealisasikan keberfungsian masing-masing peran. Nah, apakah keluarga-keluarga yang misalnya memang kondisinya LDR misalnya Mbak Reni ya, apakah bisa secara optimal menghadirkan figur ayah? Jadi saya punya teman nih Mbak Reni, dosen UAD juga, beliau Masya Allah orangnya figur yang sangat ideal menurut saya ya sebagai seorang pemimpin bagi keluarganya. Jadi karena beliau ini sibuk, beliau sering pergi keluar kota Mbak Reni. Tapi sejak anak-anaknya kecil ini beliau selalu memberikan model keteladanan bahwa habis maghrib sampai isya itu harus ada tadarus misalnya. Maka sibuk apapun beliau, ini ternyata beliau tetap kontrol
anak-anaknya melalui, apalagi sekarang sudah ada telepon, sudah ada HP gitu ya. Video call. Jadi setiap video call setiap habis maghrib gitu Mbak Ren, beliau pasti tetap sesibuk apapun beliau akan video call anak-anak untuk menyimak bacaan Qur'annya anak-anak itu gitu. Jadi Masya Allah itu, jadi benar-benar walaupun mereka sering berjauhan tapi fungsi kehadiran dan keterlibatan ayah dalam proses pendidikan ini benar-benar dirasakan oleh anak-anak. Jadi dengan teknologi itu kan sebenarnya bisa mendekatkan yang jauh ya Mbak Reni. Benar. Jadi teknologi ini ternyata sangat memfasilitasi buat ayah-ayah yang tidak selalu bisa berada di dekat anaknya. Cuman yang paling penting sebenarnya bukan jarak ketika kita hidup di era modern ini Mbak Ren, tapi yang paling penting adalah kehadiran nyata ayah di dalam kehidupan anak. Jadi sesibuk apapun, sejauh apapun, karena kita sudah memiliki teknologi sebagai fasilitas untuk mengatasi ruang dan waktu, maka sebenarnya kehadiran ayah ini bisa tetap selalu ada gitu Mbak Reni. Benar. Jadi tidak bisa kita jadikan sebagai alasan ayahnya jauh, ayahnya tidak ada, itu sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Yang penting adalah seberapa mau ayah itu benar-benar terlibat dalam pendampingan dan juga dalam pengasuhan pada anak-anaknya. Nah kemudian Mbak Ren, bahwa emosi positif yang diperoleh anak dari kebersamaan dengan ayah itu menjadi kesan seumur hidup yang akan sangat membekas dan tidak akan terlupakan. Maka sangat penting bagi seorang ayah untuk memberikan momen-momen berkesan yang penuh dengan sentuhan emosi positif gitu ya dalam kehidupan anak-anaknya. Misalnya entah itu dengan menghadirkan momen-momen kebahagiaan, misalnya hanya sekedar melakukan aktivitas yang mengasihkan bersama anak gitu, misalnya entah itu bersepeda bareng kah, entah itu olahraga bareng kah, atau hanya bermain nyusun Lego bersama, atau kalau anak remaja yang mungkin nyusun Gundam bersama misalnya, atau ngegame bersama misalnya Mbak Reni, atau bahas kalau yang cowok-cowok yang bahas bagaimana ketertarikannya dengan lawan jenis dan ayah bisa masuk ke sana, atau ketika anak-anak cewek maka dia bagaimana seorang ayah ini bisa menjadi teman ngobrol buat anak-anaknya gitu ya. Ini menjadi satu hal yang sangat penting agar momen-momen membahagiakan itu membekas dalam diri anak Mbak Ren. Benar. Nah kemudian Mbak Reni kalau kita belajar dari kisah Luqman ya Mbak Reni di surat Luqman itu kan ternyata kalau dilihat di Al-Quran itu, Al-Quran itu lebih banyak membahas tentang komunikasi ayah dengan anak, bukan ibu dengan anak Mbak Ren. Kalau kita cermati, itu kisah-kisah itu jauh lebih banyak yang mengajarkan pada ayah untuk banyak berkomunikasi dengan anak. Salah satu yang paling sering dipakai untuk rujukan di parenting adalah surat Luqman ya, bagaimana Luqman menasehati anaknya. Tapi selain itu kan juga ada surat At-Tahrim misalnya yang mengajarkan bagaimana seorang ayah itu perlu menjadi teladan, perlu menjadi penjaga bagi keluarganya. Kemudian juga di Al-Baqarah misalnya mengajarkan tauhid pada generasi berikutnya. Di surat Yusuf misalnya bagaimana Yusuf curhat pada ayahnya, kemudian ayahnya yang mengkhawatirkan keirian saudara-saudara yang lain terhadap Yusuf gitu ya. Jadi di kisah-kisah Al-Quran itu jauh lebih banyak, misalnya di kisahnya Nabi Nuh misalnya, Nuh dengan anaknya, atau kisah-kisah itu kan lebih banyak menunjukkan bagaimana peran ayah itu diharapkan lebih banyak menjalin komunikasi dengan anak-anak itu, komunikasi yang benar-benar mendalam. Nah sayangnya tadi di awal saya sampaikan bahwa kondisi sekarang itu bergeser gitu Mbak Rini, sehingga ayah menjadi sangat rendah perannya dalam keluarga dan cenderung memberikan tugas-tugas utama pengasuhan, pendidikan, layanan pada anak itu lebih banyak diberikan sebagai tugas seorang ibu. Paling mudah Mbak Reni itu kalau melihat acara parenting di sekolah. Jadi misalnya sekolah mengundang entah itu acara parenting ataupun misalnya kegiatan-kegiatan yang mengharapkan orang tua datang tuh hampir selalu dominan
ibu yang datang dibanding dengan ayah. Benar. Terutama parenting ya Mbak Ren. Kalau ngambil rapot mungkin masih banyak lah ngambil rapot ayah yang datang, maksudnya walaupun tetap lebih banyak ibu gitu. Tapi untuk acara-acara parenting berbagai macam misalnya fasilitas sekolah untuk memberikan pemahaman terhadap peran orang tua, itu biasanya hampir selalu orang tua itu dalam hal ini ayah dan ibu memutuskan ibu yang berangkat untuk menghadiri acara itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang di masyarakat kita masih menganggap bahwa tugas mengasuh, mendidik, melayani anak itu lebih utama tugasnya ibu gitu. Padahal ternyata tidak seperti itu seharusnya. Jadi memang seharusnya memang idealnya ayah yang banyak terlibat, karena peran ayah di dalam proses pembentukan kesehatan mental anak itu sangat dibutuhkan. Ada banyak kasus-kasus anak yang mengalami gangguan, anak yang mudah depresi, anak yang tidak percaya diri gitu ya, dan akhirnya kemudian mereka mengarah pada berbagai macam perilaku delinquents ataupun perilaku kenakalan-kenakalan anak dan remaja. Itu banyak yang dilatari dengan figur ayah yang hilang gitu. Jadi ataupun rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Ada ayah di rumah, ada sosoknya, tapi perannya tidak ada atau perannya sangat minim dalam kehidupan anak, hanya semata-mata dalam pemberian fasilitas secara materi. Begitu Mbak Reni sebagai pengantar. Jadi memang antara ibu dan ayah ini memang harus bertanggung jawab, harus berkolaborasi begitu ya Bu ya? Karena tadi Mbak bilang, kita tahu ibu adalah madrasah, ternyata ayah malah kepala sekolahnya gitu ya. Jadi ini memang harus benar-benar berkolaborasi dengan baik dan nggak bisa lepas tangan gitu aja kan ya Bu ya? Iya, karena kan ayah dan ibu itu sejatinya sepasang yang mereka saling melengkapi ya Mbak Rini. Sebagaimana dalam tubuh kita perlu jantung dan perlu otak gitu secara bersamaan gitu untuk memfungsikan tubuh kita dengan lebih baik, sehat, optimal, berperan sesuai apa yang harus dilakukan oleh tubuh kita. Maka kedua organ utama dalam diri kita, jantung dan otak, itu harus sama-sama ada dalam satu waktu yang sama gitu. Jadi begitu juga peran ayah dan ibu sebagai jantung, ayah sebagai otak, maka ini semuanya harus hadir dalam waktu yang bersamaan. Nah, ketika misalnya ada kondisi-kondisi yang eksepsional atau ada kondisi-kondisi yang khusus misalnya, maka kita bisa belajar dari kisah-kisah para nabi gitu Mbak Reni. Jadi memang kan Allah tuh hebat banget gitu ya, Mas. Luar biasa. Kalau lihat bagaimana Allah mendesain segala sesuatunya untuk bisa jadi teladan kita, itu sebenarnya Allah sudah memberikan contoh. Jangan khawatir bagi kamu tuh keluarga yang tidak ideal gitu. Loh, ini loh aku ciptakan Isa tanpa ayah, tapi dia bisa menjadi manusia yang bisa jadi teladan bagi umatnya karena figur ibu yang hebat menjaga kesuciannya. Ini loh aku jadikan Muhammad nih, dia lahir sudah tidak ada ayahnya, usia kanak-kanak ibunya meninggal, tapi beliau bisa tetap menjadi kekasih hati seluruh umat muslim di dunia dengan segala kehebatan dan keteladanan beliau gitu ya Mbak Reni. Jadi jangan khawatir gitu bahwa keluarga-keluarga yang tidak utuh pun, keluarga-keluarga dengan segala badainya di keluarga itu, Allah sudah memberikan contoh-contoh berbagai macam makhluk-makhluk pilihan beliau yang tetap bisa menjadi optimal, tumbuh berkembang menjadi orang dewasa yang sehat, orang dewasa yang berperan, memberikan kebermanfaatan dan bahkan menjadi teladan bagi umatnya gitu. Itu bahwa dari yang tidak ideal itu selalu ada satu skenario yang indah yang Allah ciptakan. Jadi ideal memang ayah dan ibu berperan bersama, tapi ketika ada satu kondisi tertentu yang memang itu tidak kemudian tidak membuat akhirnya keluarga itu menjadi keluarga ideal, Allah sudah memberikan contoh-contoh figur-figur lain yang ketika semuanya berikhtiar sungguh-sungguh hanya karena Allah, maka bantuan itu akan mudah diberikan oleh bagi hamba-hambanya yang taat. Benar. Baik, jadi memang siapapun sebenarnya bisa menjadi ayah, dan sosoknya ini yang sangat istimewa ini. Tinggal tadi Ibu bilang mau nggak kita menghadirkan sosok itu kepada anak-anak begitu ya Bu ya.
Karena kan perannya luar biasa. Ini ada beberapa tanggapan yang sudah masuk via WhatsApp-nya Fast FM. Bahkan ada yang bilang, ayah itu sebenarnya kayak Superman waktu zaman saya kecil gitu ya. Apa aja bisa gitu. Dan ketika tumbuh dewasa, baru kita menyadari bahwa sebenarnya ayah hanyalah pria biasa yang mengenakan jubah Superman tadi gitu. Lalu juga dari ayah saya bisa melihat sebuah mimpi gitu ya. Jadi kayak kita bisa lihat masa depan. Karena kita tahu ya, tadi Mbu bilang bahwa ayah ini bisa menjadi seorang yang bisa memecahkan masalah, penyedia segala fasilitas gitu ya Mbu ya. Dan ini semoga bisa disadari oleh semua masyarakat Indonesia deh. Amin. Oke, kita break dulu ya Mbu, kasih waktu informasi yang mau lewat. Dan juga Mbak Reni, memberikan kesempatan untuk keluarga Fast mungkin yang ingin bertanya langsung atau sharing sebenarnya kesan sebagai ayah, atau ada mungkin cerita-cerita manis gitu ya terhadap ayah, boleh nanti bisa sharing di 0815 7870 940. Kita break sebentar, sesaat lagi kita akan kembali lagi juga dengan Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog. 90.1 Fast FM Magelang. Kembali lagi 90.1 Fast FM. Kita dalam dialog kesehatan psikologi bersama dengan Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kita masih membahas berkaitan dengan peran ayah dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak begitu ya, terutama pada pendidikan karakternya seperti apa dalam rangka memperingati Hari Ayah Nasional. Mbu masih di sana, Bu? Masih, Mbak. Oke, standby always gitu ya Mbu ya. Oke, ini sebelum nanti Mbu kasih closing, karena memang waktu kita tinggal beberapa menit aja. Ini juga ada tanggapan dari beberapa pendengar, bagaimana cara kita untuk memperlihatkan atau menghadirkan figur atau sosok ayah yang lebih positif lagi kepada mungkin keluarga yang bisa dibilang tadi kurang ideal Mbu, atau sebenarnya sosok ayah yang tidak pantas untuk ditiru, yang seperti Mbu tadi ungkapkan di awal kita dialog. Monggo Mbu. Oke, terima kasih Mbak Reni. Pertanyaannya dari siapa Mbak Reni? Ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip ini Bu, jadi disatukan saja. Oke, ya. Bagaimana ketika kita punya keluarga yang kebetulan karena takdir kemudian tidak ada figur ayah di sana. Nah, kita bisa melibatkan, tadi sudah disinggung di awal ya Mbak Reni, figur-figur yang ada di dekat kita, misalnya omnya, kakeknya, Pak D-nya, atau mungkin orang-orang yang mungkin bisa kita hadirkan bagi anak. Jadi peran ayah itu tidak harus ayah biologis gitu, sehingga kita bisa benar-benar menjalin komunikasi dengan keluarga besar gitu ya, untuk membantu kita untuk bisa menghadirkan figur ayah tersebut. Kalau ternyata memang tidak ada lagi misalnya, jadi kita bisa meminta tolong guru, misalnya kita sebagai ibu bisa misalnya melihat ada figur guru siapa nih yang bisa kita jadikan sebagai figur ayah buat anak. Nah, itu bisa kita dekatkan, atau bisa juga kita hire misalnya guru les, misalnya yang guru les itu memang kita cari yang dia bisa kira-kira menjadi sosok pengganti dalam tanda kutip ya perannya. Jadi misalnya bermain bersama, kemudian diskusi bersama. Nah, kayak itu bisa kita hadirkan. Atau kalau anak sudah masuk ke masa remaja, asal anak mau ya Mbak Reni, catatannya asal anak mau. Nah, kita mungkin bisa mengarahkan anak untuk ke sekolah-sekolah yang di sana ada figur ayah, misalnya sekolah nyantri, ataupun mungkin di boarding, ataupun mungkin di sekolah-sekolah yang mereka sosok-sosok laki-laki yang bisa jadikan figur itu bisa menguatkan anak-anak kita. Tapi jangan salah pilih Mbak Reni, karena boarding pun tidak semuanya bagus. Ada banyak boarding yang bahkan di situ bisa menjadi sumber anak kita jadi salah arah ya. Jadi karena beberapa penelitian juga menunjukkan LGBT itu banyak berkembang juga di boarding school gitu, sehingga kita juga harus hati-hati memilih
boarding yang memang di situ figur ayahnya atau figur pemimpinnya, figur ustadz di sana ataupun pimpinan asrama di sana. Kan asrama laki-laki itu kan banyak, tidak hanya di Islam ya Mbak Reni, ada panlit, ada seminari, kalau di agama Nasrani ada, kalau di Islam ya ada pesantren salafi, ada pesantren modern dan lain sebagainya. Nah ini kita bisa jadi alternatif asal jangan mendadak ya memberinya. Jadi sejak anak kecil itu sudah mulai dikenalkan dengan alternatif sekolah yang mungkin dia nanti akan mendapatkan figur-figur laki-laki, dalam tanda kutip laki-laki yang bisa jadi teladan buat anak-anak kita. Itu bisa jadi alternatif Mbak Reni. Lalu bagaimana kalau misalnya ada figur ayah, tapi figur ayah itu tidak bisa menjadi contoh yang baik. Nah, ini yang sering kali saya bahas dulu Mbak Reni. Jadi kita tuh sering kali menggebyah uyah. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah itu yang mutlak buruk. Termasuk tidak ada satupun makhluk Allah yang mutlak sempurna tanpa ada kelemahan sedikit pun. Nah, yang penting bagi kita sebagai ibu adalah bisa menempatkan porsi bahwa setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihan. Jadi jangan sampai kemarahan kita, kebencian kita, kemudian juga dendam kita pada figur ayah ini kemudian kita wariskan pada anak-anak. Sehingga kita juga mewariskan kebencian, mewariskan penilaian negatif, mewariskan generalisasi sifat buruk yang mutlak semuanya itu ada pada diri si figur ayah ini gitu. Jadi sebagai ibu, walaupun mungkin kita pernah disakiti misalnya, maka tetaplah berusaha untuk menjadi ibu yang istilahnya apa ya, menggenggam rasa sakit itu dan tidak mencemari anak-anak dengan kebencian dan juga kemarahan diri pribadi. Jadi ego itu harus dikemas. Ego itu kalau bisa kalau kita di acara kita pernah membahas forgiveness terapi gitu ya Mbak Reni. Mungkin kita bisa mengawali dengan forgiveness terapi dulu, terapi maaf gitu. Lalu kemudian setelah kita bisa memaafkan, lalu kemudian emosi kita juga sudah bagus. Nah ini kemudian kita bisa melihat porsi figur ayah itu secara lebih netral, bahwa tidak mungkin mutlak semuanya jelek. Kalau mutlak semuanya jelek pasti tidak akan jadi suaminya ibunya gitu ya. Jadi kan pasti dulu pernah ada hal-hal baik. Nah jadi di anak-anak maka coba munculkan dua sisi itu. Kalaupun anak kita tuh bisa berpikir kok, kalau misalnya pun anak-anak bisa misalnya memprotes perilaku ayahnya yang kurang bagus, ya kita jadikan itu sebagai bahan diskusi gitu, bahan diskusi yang menyehatkan, bahwa apa yang anak-anak pelajari dari perilaku ayah yang demikian, lalu apa yang bisa anak-anak kembangkan kalau perilaku itu ternyata merugikan atau membuat orang lain tidak nyaman. Nah seperti itu. Jadi kita benar-benar berupaya untuk membuang berbagai macam label-label negatif yang generalisir gitu ya ke figur ayah, supaya anak kita tidak mewarisi kemarahan, kebencian dan dendam yang dimiliki oleh ibu pada figur ayahnya. Jadi berusaha untuk jadi pedagang roti yang menunjukkan kelebihan-kelebihan dari dagangannya pada anak gitu ya. Jadi walaupun mungkin kita juga menyampaikan ya ayah kan juga manusia biasa, jadi ayah sama ibu dulu pernah konflik sehingga akhirnya tidak bisa bersama, atau misalnya ayah manusia biasa yang punya kelemahan dan lain sebagainya. Nah ini kita aja anak-anak kita juga menilai sesuatu secara proporsional. Jangan sampai anak kita kemudian juga melabel ayahnya dengan sangat buruk, karena ketika anak punya label negatif yang sangat buruk pada ayah, itu nanti juga akan mempengaruhi perkembangan mental mereka, baik pada anak laki-laki maupun pada anak perempuan. Begitu Mbak Reni. Nah untuk penutup ya Mbak Reni. Untuk penutupnya, jadi ada anak laki-laki, mereka akan belajar bagaimana menjadi laki-laki dari seorang ayah. Maka jadilah teladan buat anak laki-lakimu. Dan anak perempuan, mereka akan belajar mengamatimu untuk belajar bagaimana kriteria laki-laki dewasa yang akan mendampinginya di masa depan. Maka jadilah figur laki-laki yang bisa membuat anak perempuanmu memilih kriteria laki-laki dewasa yang bisa menjadi pendamping hidup mereka, yang membahagiakan dunia akhirat bagi anak-anakmu. Mungkin itu Mbak Reni penutupnya bagi para ayah dimanapun berada. So sweet sekali loh Bu. Iya kan, karena memang sosok itu luar biasa. Kadang kita bisa bilang cinta ayah itu susah untuk diekspresikan, tapi perhatian dan perlindungannya tetap menjadi kekuatan sepanjang hidup bagi anak itu pastinya kan ya.
Betul. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan ilmunya. Semoga ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita di keseharian. Semoga masyarakat Indonesia juga, orang tua atau mungkin calon orang tua begitu, yang saat ini sedang mempersiapkan sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang ibu, bisa kita berkoordinasi dengan baik gitu ya Bu tadi, antara kepala sekolah dan ibu gurunya gitu kan. Biar anak-anak nanti bisa menjadi generasi yang luar biasa, karakter dari Indonesia dan Pancasilanya benar-benar ada ya Bu ya di situ. Amin ya Allah, amin. Oke. Amin. Terima kasih Bu, selamat lanjutkan aktivitasnya dan salam juga untuk keluarga besar, tetap sehat, tetap semangat ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Reni dan seluruh keluarga FAS dimanapun berada. Semua mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian keluarga FAS, dialog kesehatan psikologi bersama dengan narasumber kami yang luar biasa, Dr. Yana Masyar, MSc Psikolog, selaku dosen dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Semoga kita bisa nih menjadikan momentum Hari Ayah Nasional ya, untuk bisa lebih menghargai, untuk bisa lebih mencintai ayah dan juga ibu kita. Dan bagi ayah yang ada di rumah nih, banyak belajar dan semoga ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata, bahwa Anda adalah seseorang yang memang diciptakan untuk memberikan peran yang luar biasa bagi anak-anak tadi. Jadi semoga bermanfaat dan terima kasih buat kebersamaan Anda keluarga FAS yang sudah ikutan bergabung. Mohon maaf tidak bisa saya bacakan satu persatu. Insya Allah kita di Jumat depan ketemu lagi dalam dialog kesehatan psikologi dengan tema-tema menarik lainnya. Setelah ini kita akan ketemu di FAS Familia. Terima kasih keluarga FAS, terapkan hidup sehat dan dukung sukses vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 FAS FM, FAS FM.